Hai guys, terima kasih sudah mampir di Narasi Citra. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor yang menjadi urban legend di kampus UGM. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan cerita, aku sedikit mau menjelaskan terlebih dahulu pengertian urban legend. Legenda urban atau urban legend merupakan mitos atau legenda kontemporer yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran. Kebanyakan berkaitan dengan misteri, horor, ketakutan, humor, atau bahkan kisah moral. Legenda urban tidak selalu berarti kisah bohong, namun sama seperti kisah yang disebarkan dari mulut ke mulut. Nah, salah satu cerita itu berada di salah satu kampus UGM ini. Kamu pasti sudah sering mendengar nama UGM kan? Ya, kampus kenamaan yang berada di wilayah Yogyakarta ini memang gudangnya orang-orang cerdas. Sudah berkali-kali UGM mencetak lulusan yang berkualitas tinggi. Ya wajar sih, sebagai salah satu kampus tertua di Indonesia, UGM memang penuh dengan sejarah yang membanggakan. Presiden Indonesia sekarang aja lulusan UGM loh, apa nggak keren tuh? Namun di balik sejarah dan nama UGM yang keren banget itu, ada loh sisi horornya juga. Sebut saja seperti adanya larangan menyanyi lagu Gugur Bunga di bundaran UGM, atau adanya beberapa keberadaan hantu yang kerap muncul di sekitar kampus. Nah, biar nggak penasaran, mari berkenalan dengan 5 hantu yang ada di kampus UGM. Yang pertama ada hantu Mbak Rohana. Selain memiliki gedung yang megah dan besar, UGM juga rimbun oleh pepohonan, terutama di kawasan kampus Agro. Karena itu, kabar munculnya penampakan di sini sering terdengar. Namun, yang paling terkenal adalah hantu Mbak Rohana yang menurut banyak saksi mata, ia jadi penunggu jembatan yang menghubungkan antara Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan. Mbak Rohana termasuk hantu yang usil. Ia akan menampakkan sosok sebagai seorang perempuan yang berjalan sendirian di atas jembatan. Nah, saat korban semakin dekat dengan sosoknya, ia akan dengan sengaja menjatuhkan diri dari atas jembatan dan membuat korbannya panik. Ketika ditengok tempat jatuhnya Mbak Rohana, korban tentu saja nggak akan melihat apa-apa di sana. Apakah di antara kalian ada yang menjadi keusilan Mbak Rohana? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, Mbak Yayu. Mana nih yang suka ngeluh capek tiap harus menyelesaikan skripsi? Tenang, kamu gak sendiri, ada aku. Dulu tapi. Ada Mbak Yayu yang juga merasa lelah sampai akhirnya mengambil langkah pendek untuk bunuh diri. Karena gak kuat mengerjakan skripsi tiada akhir. Walau gak ada yang tahu cara dan di mana Mbak Yayu mengakhiri hidup, konon ia sering terlihat di gedung Fakultas Ekonomi tempat ia kuliah dulu. Mbak Yayu ini adalah mahasiswa yang rajin loh. Sayang, saat dia menghadapi sidang kelulusan skripsinya, justru ditolak dosen. Perasaan sedih, kecewa, dan bingung yang besar membuat Mbak Yayu memilih jalan pintas tadi. Berniat ingin mengakhiri rasa sedihnya, ia justru jadi hantu gentayangan di UGM dan dapat predikat mahasiswi abadi. Kamu gak mau kan jadi temennya Mbak Yayu? Makanya cepat lulus. Yang ketiga, hantu Menir Joseph. Gedung-gedung di Universitas Gadjah Mada ini usianya mungkin sudah puluhan sampai ratusan tahun. Jadi, jangan heran kalau kamu menemukan kisah hantu asing. Salah satunya Menir Joseph. Menir Joseph ini dikenal sebagai penunggu gedung pusat UGM. Dan biasanya sih sering mondar-mandir saat malam di sana. Tidak ada yang tahu asal kedatangan Menir Joseph.
atau bagaimana ia jadi penunggu salah satu di gedung UGM. Namun, kamu tidak perlu khawatir atau takut berlebihan. Menir Joseph ini bukan hantu nakal. Justru, para staf di sini sudah tidak asing dengan keberadaannya. Nah, begitu melihat parasnya yang bule, tampil bergaya vintage, dan super rapi, pasti akan menyadarkan kamu kalau sosoknya bukan manusia. Yang keempat, hantu wajah Cina pucat. Setelah Menir Joseph, ada lagi kisah hantu berwajah asing. Kali ini adalah hantu dengan paras Cina yang wajahnya pucat. Namun, dan kenapa ia gentayangan di UGM, tidak ada yang pernah tahu. Tapi, yang jelas dia sudah ada sejak lama. Biasanya hantu ini sering muncul di tempat parkir mobil pemadam kebakaran saat jelang malam. Wajahnya yang pucat dengan pakaian congsam sukses bikin bulu kuduk berdiri saat berpapasan. Ia sering muncul tiba-tiba dan membuat kaget tukang beca yang sering mangkal di dekat sana. Namun, sejak lapangan parkir mobil pemadam ini dibuat terang, suasana mistis jadi perlahan hilang. Wah, kira-kira pindah kemana ya dia? Yang kelima, hantu tanpa kaki. Hantu yang satu ini mungkin gak sesering yang lain dalam menampakkan diri, tapi ceritanya sangat populer di kalangan mahasiswa. Julukannya adalah hantu tanpa kaki karena memang kakinya tak menapak di lantai dan melayang tentunya. Bukan perempuan, justru hantu tanpa kaki adalah sosok bapak-bapak yang keberadaannya gak tentu ada di mana. Satu kisah yang populer adalah ada dua mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas bersama di gedung pusat. Tiba-tiba ada bapak-bapak masuk dan menyapa salah satunya hingga terlibat percakapan yang menyenangkan. Kemudian pulpen mahasiswa yang masih asik mengerjakan tugas ini terjatuh. Dan ketika mengambil dan melirik bawah, ia menemukan bahwa bapak ini tidak memiliki kaki. Lantas, ia segera beres-beres barang dan mengirim pesan pada temannya mengajak pulang dan gak lupa mengatakan kalau ternyata bapak-bapak yang ada di hadapan temannya itu adalah hantu. Tapi takut tapi juga sungkan, keduanya pamit pada hantu bapak-bapak tersebut dengan alasan sudah malam. Mengejutkannya, bapak-bapak tersebut justru berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" Nah, jadi itu guys cerita horor yang sangat terkenal di kampus UGM. Tapi jangan jadi alasan kalian buat males ngampus loh ya. Sekian dulu cerita kita hari ini. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya. Biar gak ketinggalan cerita, klik tombol lonceng dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe channel aku biar aku bisa lebih semangat menyampaikan cerita-cerita seru lainnya. See you guys!